Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Liani dari kelas BKA 2020 dengan NIM 2006657. Di sini saya akan membuat video resume perkuliahan kesehatan mental. Materi yang pertama yaitu karakteristik mental yang sehat. Zakia Darajat tahun 1975 mengemukakan bahwa kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan antara fungsi jiwa serta kesanggupan untuk problem dan merasakan kebahagiaan yang positif di dalam dirinya. Menurut Syamsul Yusuf, karakteristik mental sehat dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama ada aspek fisik, aspek psikis, aspek sosial, dan aspek moral religius. Yang kedua, ada materi mengenai penyesuaian diri dan kesehatan mental. Menurut Neiders tahun 1964, penyesuaian diri adalah proses yang melibatkan respon mental dan perbuatan individu dalam memenuhi kebutuhan, mengatasi ketegangan, frustasi, dan konflik. Nah, penyesuaian ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada penyesuaian normal atau will adjustment, di mana pada penyesuaian ini individu itu mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalahnya, tidak merugikan diri sendiri dan lingkungan, serta sesuai dengan norma-norma agama. Nah, di sini ada karakteristik penyesuaian normal, dibagi menjadi 7. Yang pertama ada absence of emotionality, yang kedua adalah absence of psychological mechanism, yang ketiga ada absence of the sense of personal frustration, yang keempat ada rational deliberation and self-direction, yang kelima ada ability to learn, yang keenam ada utilization of past experience, dan yang terakhir ada realistic objective attitude. Yang kedua ada penyesuaian menyimpang atau maladjustment, di mana penyesuaian menyimpangnya adalah proses pemenuhan kebutuhan atau upaya pemecahan masalah secara tidak wajar atau bertentangan dengan norma. Nah, pada penyesuaian menyimpang ini terbagi menjadi ada beberapa reaksi. Yang pertama ada reaksi bertahan, yaitu mekanisme pertahanan adalah respon yang tidak disadari yang berkembang dalam struktur kepribadian individu memasukkan tuntutan penyesuaian diri. Dibagi menjadi 3, yaitu kompensasi, sublimasi, dan proyeksi. Yang kedua ada reaksi menyerang, di mana bentuk respon ini untuk mereduksi ketegangan dan frustasi melalui media tingkah laku yang merusak, berkuasa, atau mendominasi, seperti membunuh, tawuran, dan juga tidak disiplin. Kemudian ada reaksi melarikan diri dari kenyataan, di mana perlawanan pertahanan diri individu terhadap tuntutan, desakan, atau ancaman dari lingkungan seperti kebanyakan tidur, terus juga melakukan perjudian, bunuh diri, bahkan sampai memakai ganja atau narkoba, meminum minuman. Kemudian ada penyesuaian patologis, di mana individu yang mengalami penyesuaian ini perlu mendapatkan perawatan khusus atau bersifat klinis. Yang ketiga yang kemudian ada tingkah laku antisosial, di mana tingkah lakunya menyimpang dengan norma masyarakat seperti pemerkosaan, perjudian, penculikan, pemalsuan ijazah atau dokumen, pembunuhan, serta perjudian. Kemudian ada kecanduan alkohol dan obat terlarang, di mana gejala perilaku menyimpang ini dapat berdampak sangat buruk terhadap kesehatan fisik. Kemudian ada penyimpanan seksual dan AIDS. Nah, di sini ada gambaran mengenai dampak free sex dan prostitusi, yaitu berdampak penyakit menular seksual atau PMS seperti AIDS, sifilis, chlamydia, kencing dan herpes. Gejalanya seperti ada benjolan lecet kutil di sekitar kelamin, gatal atau sakit di sekitar kelamin, bengkak dan kemerahan, rasa terbakar, demam, dan juga pada wanita keluar darah tapi bukan darah haid. Materi selanjutnya kecenderungan perkembangan kesehatan mental di lingkungan masyarakat modern. Nah, di sini masalah kesehatan mental ini dapat menyebabkan kegagalan studi, konflik keluarga, kriminalitas, bunuh diri, bahkan membatasi individu tersebut untuk produktif. William Gaynor tahun 1966 mengumumkan bahwa remaja di tahun 1990-an ini diimpresi sebagai period atau helpless period. Nah, di sini ada hasil penelitian mengenai kehidupan remaja Amerika yang melakukan free sex atau zina. Kemudian ada manajemen stres. Stres ini adalah pengalaman emosional yang negatif serta adanya perubahan biokimia, fisik, kognitif, tingkah laku untuk mengubah peristiwa stres atau mengakomodasikan dampaknya. Menurut Abaum dalam Shelley Taylor tahun 2003. Nah, faktor pemicu stres ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada stresor psikologis, di mana seperti terlalu kurus, terlalu gemuk, terus terlalu pendek. Nah, yang kedua ada stresor psikologis, yang ketiga ada stresor sosial yang dibagi menjadi iklim dalam kehidupan keluarga seperti broken home, terus ada faktor kerjaan seperti PHK, dan iklim lingkungan seperti lingkungannya terlalu kotor. Kemudian ada upaya mengelola stres. Menurut Dadang Hawari 1997, ini dibagi menjadi beberapa upaya. Yang pertama ada psikoterapi psikiatrik, psikoterapi keagamaan, psikofarmaka, terapi somatik, terapi relaksasi, dan terapi perilaku. Kemudian ada pengaruh agama terhadap kesehatan mental. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui bahwa fungsi agama ini ada 4, yaitu memelihara fitrah, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan. Implikasi peran agama bagi kesehatan mental terhadap pendidikan agama ini seperti dikatakan Zakia Darajat, bahwa itu agama itu harus ditanamkan sejak kecil kepada anak-anak, yang kemudian itu akan menjadi unsur-unsur kepribadiannya, menjadi pengendali dalam menghadapi segala keinginan dan dorongan yang timbul.
Kemudian terakhir ada pengembangan kesehatan mental di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan dunia kerja. Pada lingkungan keluarga ini dibagi menjadi beberapa pola asuh ya. Ada overprotection, permissiveness, rejection, acceptance, domination, submissiveness, dan punitiveness. Pada lingkungan sekolah, Horlock tahun 1986 mengemukakan bahwa sekolah ini merupakan faktor penentu kepribadian anak atau siswa, baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun berperilaku. Pada lingkungan masyarakat, upaya pengembangan kesehatan mental di lingkungan masyarakat amat penting, karena perkembangan kesehatan mental seseorang ini dipengaruhi juga oleh iklim atau suasana kehidupan masyarakat di mana dia bertinggal. Nah, contoh di lingkungan masyarakat ini kalau misalnya nggak diurus, ini kayak banyak bencana alam, karena kotor, terus juga masih terjadi kemacetan. Yang terakhir yang ada pada lingkungan dunia kerja, di mana sumber stres ini mengakibatkan gangguan mental seperti frustasi, konflik dengan pemimpin, pekerjaan yang tidak sesuai minat, persaingan yang tidak sehat, terus juga beban kerja yang berat, lingkungan kerja yang kurang memadai, hambatan komunikasi, sikap pimpinan yang kurang manusiawi, serta tidak ada waktu untuk ibadah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.